Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Usep Suhud selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Bapak Osli Usman selaku Kaprodi S1 Bisnis Digital, dan Ibu Terilina selaku dosen pembimbing utama untuk praktik kerja lapangan ini. Saya Rahel Azkia Zahra dengan NIM 1710622104 dari S1 Bisnis Digital ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan Divisi Sosial Media Spesialis di PT MOC Milenial Indonesia. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di era teknologi modern. Dengan berkembangnya teknologi ini, kemunculan dan pertumbuhan media sosial menjadi salah satu perkembangan yang paling signifikan. Dengan perkembangan teknologi dan internet, juga membuka peluang baru bagi sebuah brand untuk menjangkau konsumen dengan lebih efektif dan efisien nantinya. Peran media sosial dalam dunia bisnis juga menjadi semakin penting dan strategis, gak hanya sebagai alat promosi produk ataupun layanan, tetapi juga dalam membangun hubungan dengan pelanggan, juga menaikkan brand awareness, dan membangun kredibilitas perusahaan. Lalu untuk praktik kerja lapangan kali ini dilaksanakan di PT MOC Milenial Indonesia dengan alamat Jalan Sedayu, Boulevard, Ruko Sedayu City, di Cakung Barat, Jakarta Timur. Lalu bagian tempat PKL sebagai Social Media Specialist Intern. Profil perusahaan PT Emose Millennial Indonesia sendiri merupakan sebuah perusahaan supplier dan juga online bisnis yang menciptakan berbagai brand suplemen, herbal, skincare, dan juga body care. Dan dimulai sejak akhir tahun 2017, PT MOC juga sudah membuka aplikasi ataupun platform bisnis online-nya, yaitu Master Online Community dan juga Bisnis Milenial. Di mana selain menyediakan produk untuk dijual, platform ini juga menawarkan sistem training dan juga mentoring untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan bisnis online. Lalu nilai budaya yang diterapkan di PT MOC Millennial Indonesia di sini ada master yang dimana M untuk master your skill, attitude, strong, T teamwork, eccentric, dan juga responsible. Lalu untuk struktur organisasi perusahaan, di mana CEO Sean Sebastian, lalu bawahnya ada Panji Sidi sebagai leader art director, lalu ada mentor saya sendiri itu Palini Kurniawan sebagai branding specialist, Wita Amalia sebagai leader editor, lalu saya sendiri sebagai social media specialist internship. Bidang usaha perusahaan, jadi seperti yang sebelumnya saya sudah mention, PT MOC Millennial Indonesia ini adalah perusahaan yang berfokus pada bidang supplier dan juga bisnis online, yang dimana supplier ini menjalin kemitraan strategis dengan produsen lokal untuk memastikan pasokan produk ini yang beragam ini berkualitas tinggi. Lalu untuk yang bisnis online, PT MOC Millennial Indonesia mengoperasikan platform e-commerce yang modern dan user-friendly seperti TikTok dan juga Shopee yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah mencari dan membeli produk mereka secara online. Lalu bidang kerja yang saya kerjakan yang pertama adalah mengelola sosial media dan mengoptimalkan awareness. Lalu yang kedua ada membuat konten kreatif yang sesuai dengan identitas sebuah brand dan juga menarik bagi audiens target. Lalu yang ketiga ada merencanakan dan mengatur jadwal publikasi konten. Yang keempat ada menganalisis kinerja setiap campaign media sosial. Yang kelima menulis naskah konten dan juga menjadi talent untuk periklanan. Yang terakhir ada brainstorming untuk menyiapkan campaign baru di setiap bulannya. Lalu selama pekerja praktek kerja lapangan ini, kendala yang saya hadapi adalah yang pertama saya praktikan belum dapat mengimplementasikan social media marketing tools untuk memantau dan juga menilai kualitas konten yang diunggah. Jadi masih banyak tools-tools yang masih belum saya pahamin untuk mengoptimalisasikan sosial media itu sendiri. Lalu yang kedua ada praktikan masih belum sepenuhnya memahami perbedaan tanggung jawab antara sosial media spesialis dan juga konten kreator dalam perusahaan. Karena seperti bidang kerja yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa saya sering menjadi talent ataupun director dari setiap pembuatan konten yang job desk-nya mirip-mirip sebagai konten kreator. Lalu dengan kendala yang dihadapi ini, saya mengatasinya dengan berinisiatif mencari cara sendiri untuk melihat engagement dan juga
konten yang paling sukses selama bekerja secara manual dengan memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Instagram. Lalu untuk memahami perbedaan tanggung jawab itu, saya melakukan konsultasi kepada mentor untuk memperjelas tugas pemagang yang hasilnya difokuskan sebagai social media specialist. Lalu untuk kesenjangan teori dan praktik, di sini ada tiga, yang dimana yang pertama ada pemahaman alat pemasaran digital. Jadi di perkuliahan, praktikan ini mendapat pengetahuan tentang berbagai alat pemasaran digital seperti Google Analytics, SEO, dan juga berbagai strategi konten lainnya. Namun ketika turun terjun ke lapangan langsung sebagai social media specialist, praktikan menyadari bahwa implementasi praktis dari alat-alat ini jauh lebih kompleks. Jadi masih belum terpakai semua. Lalu yang kedua, pelajaran mata kuliah yang tidak terimplementasikan. Praktikan memperoleh pelajaran mengenai pemrograman data raya dan juga grafik desain yang dimana seharusnya dapat membantu dalam aspek optimasi konten. Namun nyatanya dalam praktiknya, praktikan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menerapkan keterampilan ini. Lalu yang ketiga, tugas yang berbeda dari ekspektasi, di mana kesenjangan lainnya terlihat pada kompleksitas tugas yang diberikan di lapangan dibandingkan dengan teori yang dipelajari di mata kuliah itu tidak sesuai. Lalu di sini ada dokumentasi praktikan di tempat PKL. Yang pertama ada konsistensi pembuatan konten harian yang dimana setiap harinya ada konten yang di-upload. Kurang lebih selama 6 bulan ini, praktikan berhasil menyelesaikan 200 lebih konten. Lalu ini kontribusi praktikan bagi tempat PKL yang kedua adalah report dan analisis matrix. Jadi dari semua konten-konten yang tadi sudah diupload, praktikan report dan juga menganalisis matrix engagement-nya. Selain itu, praktikan juga aktif sebagai talent dan director konten. Lalu menyusun skrip untuk promo penjualan dan campaign setiap bulan. Optimalisasi media sosial untuk engagement tinggi juga praktikan kontribusikan untuk tempat PKL di mana menghasilkan engagement yang sangat bagus dan juga account reach yang naik. Lalu untuk kesimpulan dari laporan praktek kerja lapangan ini, yang pertama praktikan mendapatkan pengalaman berharga tentunya yang sangat beragam, juga berbagai aspek pengelolaan media sosial. Yang kedua juga praktikan mendapat posisi yang sesuai dengan jurusan kuliah yang praktikan tempuh. Jadi hal tersebut menjadi pembelajaran yang bisa praktikan pelajari nantinya. Yang ketiga, praktikan mampu mengimplementasikan teori praktikan yang telah diajarkan selama perkuliahan. Dan yang terakhir, melalui kegiatan praktik kerja lapangan ini, praktikan dapat belajar untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.